Jadi mari kita ngejar Tuhan, kenal Tuhan lebih baik, supaya kita bisa melihat diri kita dengan mata Tuhan. Karena mata kita untuk melihat diri kita ini terbatas, saudara. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, melihat dari kacamatanya Tuhan, kita akan melihat potensi yang luar biasa dalam hidup. Karena manusia ini kurangnya 9, terlalu banyak. Jadi orang di luar Kristus itu min 9. Makanya pentingnya kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, supaya kita ditambahkan kekurangan yang 9 itu, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Di luar Kristus orang itu min 9. Dia tidak punya kasih, yang punya adalah kasihan. Beda kasihan dengan kasih. Nah, mari kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal 61 ayat 2. Dikatakan begini dari ayat yang kedua, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara ngerti bahwa saya ketika sekolah Alkitab, saya ini meninggalkan pekerjaan saya yang orang dunia berkata sudah mulai mapan, karena sudah punya bekal saya ini untuk membangun bisnis sendiri, yaitu memiliki kontraktor. Saya punya ilmu sudah bagaimana cara mendapatkan proyek, saya punya relasi, ya. Dan saya punya orang yang mau mempercayakan, saya punya teman-teman. Tetapi saya meninggalkan dan saya mengatakan ya Tuhan. Ketika sekolah Alkitab, saya dikasih kesempatan untuk khotbah, saya temukan ayat itu. Karena apa? Di dalam ketidakpastian masa depan saya. Kenapa? Saya sudah mulai membangun impian saya dengan bisnis kontraktor. Itu keinginan saya. Tapi Tuhan berkata, semua yang kamu minta aku sudah berikan. Ini waktunya kamu mengikuti apa yang aku minta. Dan saudara, di sini saya melihat ini inspiratif banget buat saya, saudara. Karena Daud ini ngerti, sadar siapakah dirinya, sehingga dia berkata, tuntunlah aku. Ada semacam ada penyerahan, ada kesadaran akan kebutuhan Tuhan dalam hidupnya. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Bagi seorang anak gembala kambing domba, kalau dia jadi pengusaha kambing domba itu sudah naik satu level saja. Kalau bapak saya ini kepala desa dan guru, kalau seharusnya jadi pegawai Pemda itu sudah naik satu level. Maka bapak saya, udah kamu nggak usah mikir jauh-jauh lah, kamu sekolah di APDN saja. Ini real sudah. Artinya sesuatu yang dicapai dengan terukur. Tetapi saudara, ketika saya mengenal Tuhan, ukuran yang kita pakai ini saudara berbeda dengan ukurannya Tuhan.
Ketika Daud mengenal Tuhan, dia berani berbicara kepada Tuhan dan berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagi. Padahal saudara, realitas hidupnya, faktanya, dia sedang di dalam kondisi letih lesu. Makanya kalau hari ini saudara mengalami hopeless, letih lesu, itu bagus. Kalau saudara itu nggak pernah ngakui, ya. Banyak orang itu kekurangannya nggak mau mengakui saja. Udahlah, nggak mau ngakui salah, nggak mau ngakui berat bebannya, nggak ngakui kalau dia itu malas, nggak mengakui kalau bodoh. Loh, orang ini saudara paling susah mengakui loh saudara. Kan Tuhan sudah memberikan jaminan sebesar dosamu. Kalau kamu akui, aku ampuni, kan? 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku, nah, kan? Tapi orang paling susah, saudara. Jelas-jelas salah aja masih bilang ini. Ya nanti kita buktikan di pengadilan, ya kan? Jelas salah loh, saudara. Nah mari, saudara, kita belajar sesuatu hari ini tentang panggilan dan pilihan kita, panggilan Tuhan dan pilihan kita. Karena manusia ini kan punya free will. Tuhan punya impian yang besar atas setiap orang. Tetapi kembali tercapai atau tidak itu adalah pilihan saudara. Kita akan belajar dari satu kisah yang menarik, yaitu seorang yang bernama Musa, ya, di Ulangan 34. Makanya tema kita hari ini kan apa kemarin ya? Across from Jericho. Jadi di ayat yang pertama ini saya ambil temanya di sini, di tentangan Yeriko. Jadi melihat dari seberang Yeriko. Apa yang kita lihat dari kisah kematiannya Musa ini? Apa yang kita bisa petik pelajaran? Apa yang kita bisa lihat? Kita sedang berada di tantangan Yeriko ini. Apa yang kita bisa lihat? Makanya saudara, dalam sebuah persahabatan, orang kalau hanya melihat fisik seseorang, itu orang itu nggak ngefek, nggak akan bisa mempengaruhi. Padahal saudara, kita ini kan dipanggil sebagai garam, bisa mempengaruhi. Dipanggil sebagai terang, itu mempengaruhi. Kalau saudara mempengaruhi orang lain saja nggak bisa, ya. Saudara tidak karena apa? Saudara tidak mengenal orang lebih dalam. Saudara tidak tertarik mengenal orang lebih dalam, saudara tidak akan mungkin bisa mempengaruhi orang itu. Kalau istri tidak pernah tertarik mengenal suaminya, ya, masa bodoh suamiku gitu. Dia tidak pernah akan menjadi garam buat suaminya, nggak bisa mempengaruhi suaminya. Demikian juga suami terhadap istri. Pengaruh sudah, karena kita dipanggil untuk mempengaruhi, panggil untuk menjadi garam. Nah mari kita lihat dari tantangan Yeriko ini apa yang kita lihat, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab di atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana.
Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sehingga Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yes. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup manusia itu Tuhan inginkan tuh sampai kepada puncak. Memang untuk mencapai puncak dalam hidup itu ada banyak pengorbanan. Kalau saudara perhatikan bagaimana Musa itu meninggalkan keluarganya sekian waktu, dan akhirnya anak istrinya menyusul dia. Pengorbanan. Karena sering kali yang menghalangi orang itu bisa menjadi sukses itu yang pertama adalah hobi. Yang kedua adalah istri atau pernikahan. Dan yang ketiga adalah pekerjaan. Makanya saudara, ketika usia 33 tahun, saya belum punya calon. Karena apa? Saya mengajukan calon ditolak sama pemimpin saya. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku panggilannya menikah atau tidak menikah? Kalau memang nggak menikah nggak apa-apa. Tapi yang penting doaku itu Tuhan jawab. Dan akhirnya ternyata saya dipanggil untuk menikah, ketemu istri saya. Kalau pernikahan kita tidak pernah membawa kita menaik ke puncak seperti yang Tuhan inginkan, lebih baik nggak usah menikah. Kalau pekerjaan kita hanya menghalangi kita untuk mengenal Tuhan, lebih baik keluar dari pekerjaan. Dan kalau hobi kita itu menghalangi kita untuk mengenal Tuhan dengan baik, tinggalkan hobi. Terus saya makan apa? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan pada. Saudara, kita mesti minta hikmat. Karena saudara, Tuhan ini punya rencana yang persis dia tahu dan apa yang harus dilakukan. Tetapi kembali kepada pilihan-pilihan kita, saudara. Makanya kita belajar dua hal ini, yaitu panggilan dan pilihan. Musa bisa memilih untuk tidak meresponi panggilan Tuhan. Karena dia berkata, saya ini siapa? Ketika dipanggil Tuhan, dia seorang pelarian. Dia orang yang dikejar-kejar sama Firaun. I am nothing, Tuhan. Aku ini siapa? Aku tidak ada apa-apanya. Dan perhatikan saudara, kehidup Musa itu dibawa Tuhan sampai ke Nebo. Kata Nebo ini artinya apa sih saudara? Tempat yang mulia, saudara. Siapa sih yang tidak ingin berada di puncak yang mulia? Ini saya juga kemarin sudah
Kaget juga ya, ada satu teman yang didapat gelar penghargaan honoris causa doktor humanity. Kenapa? Dia sudah terima penghargaan dari beberapa menteri, saudara. Di ASEAN juga ya. Kemudian dari Billy Graham. Dan saya rekomendasi untuk menerima gelar doktor honoris causa doktor humanity. Padahal dia sudah doktor dan MA. Dia berkata, udah Pak Bambang aja yang kasih renungan kasih kan. Saya pikir kaget juga, saudara. Teman saya ya ini yang Direktur Internasional Indonesia juga udah Pak Bambang aja, saya tak mewakili Yuji dari India untuk mengalunkan. Saya pikir apa ya? Saudara, ada banyak orang ya, memang bisa berada sampai Nebo, tempat yang mulia, tapi sebagian besar orang itu terserak karena pilihan-pilihan yang salah dalam hidup. Dan saudara, di ayat pertama ini saudara perhatikan ya, Musa ini dibawa naik ke Nebo, kemudian yakni ke atas puncak Pisga. Ya. Pisga ini adalah tapal batas antara puncak dengan kejatuhannya, saudara, atau tempat yang lebih rendah. Saudara, ketika saya naik ke Gunung Lawu, saudara, saya berada di puncak Gunung Lawu itu, dan Gunung Lawu itu menjadi tapal batas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kalau saya keluar dari puncak itu berarti saya ke tempat yang lebih rendah. Ini Tuhan bawa sampai puncak Pisga, ke tempat yang paling tinggi. Tapi tempat paling tinggi ini tempat berbahaya, nih tempat di mana ketika dia tidak bisa menjaga keseimbangan di situ, dia bisa tergelincir ke bawah. Ketika dia satu langkah, dia sudah di tempat yang lebih rendah. Saudara, ini anak-anak muda tidak banyak, tapi saya ingin sampaikan, kalau kamu menikah dan menghalangi engkau kenal Tuhan, lebih baik tidak menikah. Ya. Paulus sendiri berkata, ya kan? Karena menikah itu menyulitkan diri kita, karena kita harus memikirkan hal-hal yang jasmani. Kalau tanya yang sudah menikah, pelayanannya tambah naik atau tambah turun? Ini saudara, Tuhan mau kita ini sampai ke puncak. Tetapi saya ingatkan ada banyak penghalang-penghalang. Musa itu dia bayar harga untuk tidak ketemu anaknya sekian tahun. Dia bayar harga untuk tidak bertemu istrinya sekian waktu. Bahkan anaknya tidak mengenal bapaknya. Makanya di dalam filmnya Musa, saudara, ketika Musa kangen istrinya, namanya Sipora. Istrinya itu dipeluk, saudara, tapi anaknya itu bawa pisau mau bunuh Musa. Kenapa? Dia tidak tahu. Dia pikir Musa ini mau menyakiti mamanya, saudara. Saking tidak kenal, sejak kecil tidak mengenal bahwa itu ayahnya. Dan memang kita ada hal-hal yang perlu kita belajar keseimbangan. Karena dulu kan belum ada HP, belum ada pesawat. Jadi Musa kalau pulang ke rumahnya Yitro di Midian, saudara, dia harus memerlukan waktu berjalan kaki atau naik unta yang cukup lama. Dan akhirnya, saudara, kita tidak tahu sejarahnya Gersom, anak-anaknya Musa. Karena saudara, banyak hari-hari ini orang juga kehilangan ayah, mengalami fatherless, sehingga hidupnya tidak maksimal. Ini adalah pengorbanan, ada harga yang harus dibayar untuk mencapai puncak. Karena orang yang berada di puncak ini berada dikatakan di tentangan Yeriko. Yeriko itu artinya apa? Tempat yang berbau harum. Orang akan mengeluh-elukan dia. Orang akan menyatakan hal yang baik. Orang itu sukses, ya, hebat ya. Itu baunya harum.
Makanya saudara, saya senang ya saudara nonton sepak bola itu. Tapi apa sih yang saya pelajari? Seorang pencetak gol itu tidak tertarik dengan tepuk tangan orang lain. Tidak tertarik dengan hasutan orang. Tapi dia fokus kepada gawangnya, saudara. Jadi pemain sepak bola, saudara, kan reaksinya orang bermacam-macam, bisa dimaki-maki kalau nggak gol, saudara. Padahal nggak kenal, ini dimaki-maki. Kadang-kadang saya juga diomongin jelek, dimaki. Biarin, saya ini pemain sepak bola. Orang tepuk tangan, ya silahkan aja tepuk tangan. Tetapi itu tidak ngefek buat hidup saya. Saya berkata begitu karena saya lihat, saudara, ada seringkali banyak orang terjebak dengan tepuk tangan orang lain, sanjungan orang lain, terjebak dengan hasutan orang lain, sehingga tidak bisa mencapai goal. Coba kita cek hidup kita. Kita seringkali dipengaruhi oleh tepuk tangan orang lain, dipengaruhi oleh cibiran orang lain, dipengaruhi oleh kata orang lain. Belajar dari pemain sepak bola. Orang lain itu ketika dia memasukkan bola sampai gol, ya, dia hanya ikut senang atau ikut kecewa saja. Yang mendapat piala dan mendapat pride, kebanggaan itu adalah dirinya. Bahkan mungkin dia dapat royalti atau gift dari banyak sponsor. Orang lain itu kalau orang Jawa berkata keplok ora tombok, saudara. Saya sering kali bilang, wong liya itu keplok ora tombok, gitu, saudara. Nah, kita mau tertarik mana? Goal yang akan kita capai, atau tepuk tangan orang lain, atau hasutan orang lain? Orang bisa berhenti hanya karena cemoohan orang lain. Orang bisa berhenti karena hasutan orang lain, bisa belok jalannya, saudara. Dan memang, saudara, untuk mencapai pada puncak kehidupan seseorang itu seringkali ngalami namanya kesendirian. Tuhan dengan Musa, ya kan? Ketika Tuhan bilang panggil Musa, dia naik ke gunung Horeb. Yosua, kamu di bawah sama siapa? Yosua sama Kaleb ada di bawah. Banyak orang ini, saudara, hatinya gampang galau. Waduh, gak bisa ini. Hatinya gampang ternyus. Waduh, gampang baper, ya. Orang yang gampang baper susah, saudara. Baru satu langkah naik, saudara lihat, waduh, nangis lagi. Lihat ke bawah, waduh, terlalu tinggi, turun lagi, saudara. Gak naik, saudara. Padahal di puncak itu tempat keharuman, saudara. Dan di mana Tuhan inginkan, ya, kita lihat kata Gilead ini. Dikatakan lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri. Diperlihatkan seluruh negeri. Musa bisa melihat. Yang pertama dari daerah Gilead. Gilead itu artinya adalah bukit kesaksian. Saudara, kita ini dituntut untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau saudara kalah melulu, saudara terpengaruh untuk tidak bisa naik, saudara, susah untuk bersaksi, saudara. Tuhan mau kita ini dari puncak bukit kesaksian, dia bisa menyaksikan. Tuh, sampai di sini Tuhan tolong aku, Ebenezer. Ya, bisa menyampaikan testimoni kepada orang lain. Ini semua karena Tuhan. Ini aku bisa begini, Tuhan tahu. Semua bisa tahu bagaimana sebelum aku kenal Yesus, bagaimana hidupku amburadul. Tapi begitu aku ikut Tuhan, aku bisa menyaksikan kebaikannya, keajaibannya. Begitu, saudara. Ini gila. Tuhan, ya, perlihatkan yang pertama adalah daerah Gilead, saudara. Saudara bisa saksi sama Allah.
Kalau saudara bisa bersaksi, berapa banyak orang sudah dibawa, saudara pengaruhi dan dibawa kepada Tuhan hari ini. Berapa banyak orang tertarik dengan kesaksian hidup saudara, sehingga dia rela meninggalkan kepercayaan yang salah dan ikut Tuhan yang kita sembah. Dan perhatikan sudah sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye. Orang-orang yang ada di puncak ini, orang-orang yang sudah berada di puncak, ini akan melihat kata Naftali ini sudah. Ini apa? Tidak pernah dilewatkan yang namanya Naftali itu adalah pergulatan, pergumulan hidup. Karena kata Naftali itu artinya adalah pergulatan, penderitaan. Tidak ada orang naik sampai ke puncak itu tidak ada pergumulan, tidak ada pergulatan hidup. Tapi ya, pergumulan, harga yang dibayar itu menghasilkan yang namanya Efraim. Itu artinya apa? Berbuah-buah bagi orang lain. Efraim itu artinya berbuah. Dan Manasye artinya apa sih? Orang ini bisa melupakan, sudah tidak luka lagi dengan pergulatan hidup. Sama seperti orang yang sudah melahirkan, ya. Itu lupa penderitaannya, saudara. Manasye itu artinya apa? Orang itu yang melupakan. Dia melupakan yang di belakang. Semua pergumulan, semua sakit hati, semua luka, dia sudah lupakan. Ini di puncak, saudara. Dan Tuhan mau, bukan hanya Musa, tapi semua orang. Mari kita lihat dari tantangan Yeriko. Apa yang Tuhan kerjakan Musa? Bagaimana hidupnya Musa? Apa pengorbanan Musa? Berapa banyak harga yang harus dibayar untuk membawa orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang itu tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang benar. Di ayat yang keempat, ya, di sini Tuhan berkata kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Sudah dikasih Tuhan ada banyak, ya. Orang ini bisa melihat, tapi tidak bisa mengalami. Kita pikir, saudara, ya, orang kalau di seberang Yeriko, di tantangan Yeriko, dia pikir ini sudah di tanah perjanjian belum. Saudara, banyak orang Kristen pikirnya kalau udah bahasa Allah, ya, sudah pelayanan, wah sudah berakhir hidup. Bukan. Tuhan ini berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Orang-orang yang berada sampai puncak, ya, itu ternyata stamina-nya, saudara, luar biasa. Saya kan pernah cerita ketemu hamba Tuhan, ya, yang tahun 8990 itu ketemu, dan kemarin baru ketemu di Zoom. Dulu masih muda dan umur 77 dia masih. Orang kalau hidup dengan visi itu sehat. Banyak orang yang sakit-sakitan, orang yang lemah, ini hidupnya hanya dengan egonya sendiri. Karena apa? Emosi itu kan akan membuat stamina kita yang menurun. Makanya kan, ya saudara tanya dokter lah, kalau orang marah dan orang sukacita itu hormon yang bekerja ini beda.
Makanya Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang nggak pernah gembira kok mau sehat. Saudara kalau kepingin sehat, sukacita saja. Nah, gimana caranya Pak? Ibadah. Karena di ayat yang ke-7 ini, saudara perhatikan ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Luar biasa. 120 tahun. Saudara pengen hidup 120 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau buat saya percuma kalau makan makanan sudah gak enak. Sama istri sudah lupa. Cucu ditanya berapa, bingung ketak-kedip saudara. Ya, percuma. Karena kalau Musa 120 tahun dikatakan Alkitab apa? Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah ini saudara, matanya belum kabur, kekuatannya belum. Makanya saudara kalau ingin sampai puncak, kita ini perlu menjaga fokus. Karena hidup ini saudara, apa yang kita wariskan bagi generasi kita, bukan apa yang kita dapatkan. Dunia itu mengingat apa yang kita wariskan, tidak pernah memperhitungkan apa yang kita dapatkan. Saudara mau dapat harta banyak itu, orang tidak mau peduli, tapi dia akan peduli, akan menghormati apa yang saudara wariskan. Makanya hidup ini harus punya apa tujuan, ada nilai yang kita kejar. Bukan hal yang jasmani yang kita kejar, Tuhan Yesus sudah ngajari. Tapi ada nilai yang kita kejar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, apalagi kemurahan, kebaikan, kesabaran, itu kan, ya kan? Baru kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aku nggak senang sabar Pak, langsung bes gitu. Nah, ketahuan lah, sabarnya hilang. Dan dia bisa mewariskan impian Tuhan. Musa bisa mati, tapi impiannya Tuhan tidak pernah akan mati. Apa yang kita bisa wariskan? Perhatikan ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Ini Musa meletakkan tangannya ke atasnya, maka Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan kita lihat di sini Yosua juga disertai dengan tanda dan mujizat. Mari saudara, hidup ini pilihan. Kita mau meresponi panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, atau kita hidup mengikuti jalan kita. Itu pilihan saudara. Panggilan dan pilihan. Saudara bisa bekerja dan saudara bisa melayani. Saudara bisa berusaha jadi pengusaha dan saudara bisa memberitakan Injil. Tidak ada hal yang bisa menghalangi pemberitaan Injil kecuali hati saudara sendiri. Saudara bisa tetap jadi ibu rumah tangga tapi saudara jadi pemberita Injil. Saudara tetap bisa sekolah, bisa kuliah dan menjadi pemberita Injil. Bukan terus aku gak kuliah, terus aku gak kerja, terus aku gak usaha. Nah ini kurang roh kebijaksanaan, kurang smart saudara. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Makanya kalau saudara ingin smart, ingin cerdas, takutlah akan Tuhan.
Kalau saya khotbah di depan anak-anak muda mah biasa. Tapi kalau di depan orang-orang yang punya gelar, punya titel, itu buat saya luar biasa. Seharusnya saya mendengar, tapi mereka yang harus mendengar saya. Tuhan berkat doa saudara. Makanya Daud itu ketika bertuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Orang-orang yang bisa bersaksi di kitab kehidupan ini, orang-orang yang rela bayar harga untuk berjalan sampai puncak kehidupan. Ada banyak yang dikorbankan. Ada banyak yang dia bayar. Harga yang harus dia bayar. Makanya saudara, hari ini Tuhan mencari laki-laki dan perempuan. Laki-laki sejati dan perempuan beneran. Bukan separuh-separuh. Yang mau merespon panggilan Tuhan. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang akan menjadi pelaku sejarah. Bukan orang kebanyakan, sudah terlalu banyak dunia ini dengan orang-orang kebanyakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Saya sedang berdoa beberapa hari ini untuk melakukan peletakan batu pertama. Nanti tanggal 11 Desember. Setelah tanggal 24 ya, HG kemarin tanggal 24 bulan 9. Ya, Tuhan berfirman tanggal 24 bulan 9, baru setelah itu melakukan. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara pergumulkan hari ini. Tapi saya percaya hikmat itu akan menolong saudara untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Hikmat itu akan menolong saudara membuat keputusan dengan benar. Karena Tuhan tidak pernah memaksa setiap orang, tapi Dia memberikan kehendak bebas. Mari kita bangkit berdiri kita semuanya. Masih ada mujizat. Mari kembali kepada fokus, yaitu panggilannya, sehingga kita bisa membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita. Kalau kita dipanggil untuk menikah, menikahlah, tetapi melayanilah bersama. Kalau engkau dipanggil untuk jadi imam, jadilah imam, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau dipanggil sebagai pengusaha, sebagai raja, dedikasikanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, supaya engkau maksimal bisa mewariskan kepada generasi. Karena dunia akan mengenal bukan apa yang kau dapatkan selama hidup, tetapi apa yang bisa kau wariskan kepada generasi. Karena orang yang bisa mewariskan kepada generasinya, Alkitab mengatakan dia adalah orang baik yang akan dikenal oleh dunia. Karena orang baik akan meninggalkan warisan bagi anak cucu. Apakah warisan itu harta benda itu bisa habis? Tapi wariskan iman, wariskan visi yang besar, wariskan impian-impian Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Mari buka hatimu lebih luas. Temui Tuhan, temui Tuhan. Sampai hari ini Dia masih berkenan berbicara. Haleluya. Apa yang saudara lihat dari tentangan Yeriko ini? Apa yang saudara lihat saudara hari ini? Apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara? Dari apa yang saudara dengar hari ini? Dari apa yang kita baca hari ini? Apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara? Oh, kesikir-dikir. Tuhan mau saudara di puncak Gilead, di bukit kesaksian itu, sehingga seisi rumahmu diselamatkan, sehingga orang lain mendengar apa yang kukatakan,
sehingga Engkau menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, dan menjadi orang-orang yang maksimal dalam hidupmu. Oh Rabasyataka Rabakasi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Saya berdoa buat saudara yang rindu menggenapi impian Tuhan dan mau membuat pilihan-pilihan yang benar dan rela untuk membayar harganya. Saudara angkat tangan saudara. Saya tidak akan melihat siapapun yang angkat tangan, dan jangan melihat kiri kanan. Biar izinkan Tuhan berurusan secara pribadi. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Mengizinkan panggilanmu itu digenapi dalam hidupnya. Dia rela untuk membayar harganya. Dan hari ini aku minta roh kebijaksanaan, hikmat pengertian, supaya mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam hidupnya. Sekalipun mereka harus melewati pergumulan-pergumulan dalam hidup, mengalami pergulatan, mengalami ketidakpastian, mengalami padang gurun. Tetapi kami percaya hikmat daripada itu lebih dan cukup buat setiap mereka membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidupnya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan hari ini, karena perkataanmu itu adalah kehadiranmu. Terima kasih. Perkataanmu adalah tuntunanmu, karena firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak lupa berdoa untuk ibadah sore nanti Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, terus bawa kami naik dan tidak pernah turun. Bawa kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu, dan bawa kami hidup dengan membuat pilihan-pilihan yang benar. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terus memberikan kekuatan yang baru Tuhan, penghiburan sukacita. Kami berdiri menjadi rumah doa bagi segala bangsa, rumah mujizat dan rumah kabar baik.
sehingga kami boleh berdiri di puncak Gilead, memberitakan kabar baik kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, tapi kami tidak lupa akan panggilan Tuhan untuk hidup maksimal. Jadi sebelum kami kembali, kami akan membawa korban syukur kami, baik persembahan khusus maupun persembahan misi. Tuhan, kami minta Tuhan berkati tangan kanan kami, supaya benda yang kami taburkan, yaitu kemurahan hati, ekspresi dari kasih kami kepada Tuhan, akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Mari saudara, sebelum kita pulang, terima berkat Tuhan lebih dulu. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang sanggup menolong kau. Dia menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mau saudara itu berada di puncak Pisgah. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapamu di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus oleh darah yang dicurahkan menjadi bukti akan kasih-Nya. Dan darah itu menggenapkan segala berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.